Bayangin lo jadi raja di masa lalu. Lo berdiri di atas balkon istana. Di depan lo ada taman megah, air mancur jernih, dan danau buatan yang bersinar kena cahaya matahari. Tapi lo sadar satu hal nih, hampir semua taman kerajaan di Nusantara ini udah pada hilang. Kenapa taman kerajaan kita nggak bertahan? Padahal taman Eropa bisa berumur ratusan tahun. Nah, gue coba buka-buka lembaran nih di balik lanskap kerajaan Nusantara dan filosofi desainnya, hubungannya sama air, sampai kenapa taman ini akhirnya hancur. Hampir semua taman kerajaan di Nusantara pasti punya elemen air, danau buatan, kolam, atau sungai yang dialirin ke dalam kompleks di sana. Ini bukan cuma buat dekorasi, tapi punya makna politik dan spiritual yang dalam. Ada buku yang ngejelasin, kalau di Bali, air bukan sekedar sumber kehidupan, tapi juga alat kontrol sosial. Siapa yang ngatur air, dia yang bisa ngatur kehidupan masyarakat. Nah, kalau di Pulau Jawa, konsep ini udah ada sejak era kerajaan Hindu-Buddha. Jadi ada jurnal yang berjudul Urban Symbolism and Ritual Landscape in Indonesia nyebut kalau elemen air di taman kerajaan terinspirasi dari konsep kosmologi Hindu tentang Gunung Meru yang dikelilingi lautan. Nah, filosofi ini terus berkembang sampai era Islam, di mana taman kerajaan mengadaptasi konsep jannah atau surga ya, yang sering digambarkan sebagai taman dengan sungai yang mengalir. Nah, gue juga baca nih ada disertasi menurut Ardiati. Dalam disertasinya itu Trihita Karana dalam arsitektur Bali. Air juga punya makna spiritual yang kuat dalam budaya Bali. Jadi konsep Trihita Karana ini digunakan dalam ritual penyucian dan simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nah, selain itu, secara strategis, air sering dipakai buat pertahanan. Banyak kerajaan di Jawa ngebangun benteng air atau kanal buatan buat melindungi istana dari serangan musuh. Salah satu contohnya adalah kanal pertahanan yang ada di sekitar Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ini ada 3 studi kasus taman kerajaan yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Yang pertama itu Taman Sari di Yogyakarta. Bayangin gini, lo jadi sultan, lo butuh tempat buat bersantai tapi juga harus siap kabur kalau ada musuh. Solusinya ya, bikin taman yang bisa memitigasi lo keluar dari area itu. Nah, kompleks ini lebih dari sekedar taman. Jadi Taman Sari ini punya sistem lorong bawah tanah yang tersambung langsung ke dalam keraton. Jadi kalau ada serangan, Sultan bisa langsung hilang nih dalam hitungan menit. Nah, tapi ada yang paling ikonik, yaitu kolam pemandiannya. Yang kedua, itu Taman Sunyaragi di Cirebon. Kalau Taman Sari dibuat santai dan buat politik, Taman Sunyaragi ini beda nih. Dia tempat buat meditasi. Desainnya unik banget, buah-buatan yang dicampur sama taman air. Jadi dalam buku Historical Atlas of Indonesia ngejelasin kalau Sunyaragi ini adalah simbol perpaduan budaya Hindu, Islam, dan Cina. Nah, Sunyaragi ini juga punya arti nih. Sunya itu artinya sepi, ragi itu artinya raga. Jadi tempat ini buat nyepi, menyendiri, dan merenung. Kalau lo jadi Sultan Cirebon zaman dulu, mungkin lo bakal mampir ke Sunyaragi nih pas lagi pusing mikirin perang atau masalah kerajaan. Tempat ini tuh kayak retreatnya versi bangsawan, di mana lo bisa meditasi, hilang dari dunia luar, dan dapat pencerahan lah. Yang ketiga ada Taman Ujung di Karangasem, Bali. Nah, sekarang kita geser ke Bali nih. Jadi Taman Ujung Karangasem adalah bukti kalau kerajaan Bali bisa beradaptasi dengan budaya luar tanpa kehilangan identitasnya. Ada buku yang menjelaskan, ya kayak misalnya judulnya ini nih, Indonesia Traditional Architecture. Taman ini digabungin arsitektur Bali, Eropa, dan Tiongkok. Lo bisa lihat sendiri dari desain pavilion, jembatan, dan kolam yang kelihatan lebih modern dibanding taman-taman di kerajaan lain. Konsepnya tetap pakai filosofi Trimandala, pembagian ruang berdasarkan tingkatan kesucian. Jadi bisa dibilang Taman Ujung ini kayak tempat healing versi kerajaan. Lo bisa bayangin duduk di pavilion, lihat danau sambil mikirin gimana caranya biar kerajaan makin maju. Dari ketiga studi kasus tadi, pada sadar nggak sih kenapa Taman Kerajaan Nusantara selalu pakai air? Jadi menurut Kribni dalam bukunya, ada alasan kenapa Taman Kerajaan Nusantara selalu ada airnya. Jadi ini bukan cuma buat estetika, tapi juga buat alat politik. Ya kayak tadi ya, raja bisa ngatur air, ya berarti dia bisa ngatur kehidupan rakyatnya. Di sisi lain, konsep ini juga nyambung ke teori mandala yang dijelasin sama Rick Flash dalam bukunya. Sistem mandala ini intinya adalah pusat kekuasaan ada di istana. Semakin jauh dari pusat, makin kecil pengaruh raja. Makanya banyak taman kerajaan ditempatkan dekat dengan pusat pemerintahan atau tempat suci. Dari Taman Sari sampai ke Taman Ujung, ada satu benang merah nih. Air selalu jadi elemen utama. Ini bukan sekedar dekorasi, tapi warisan filosofi yang mendalam. Sayangnya,
Banyak taman kerajaan yang sekarang nih udah hilang atau berubah fungsi gara-gara kolonialisme dan modernisasi. Lu tau nggak, Taman Sari itu sempat hampir punah gara-gara gempa besar pada tahun 1867. Bahkan Belanda sempat mau ngehancurin beberapa bagian karena dianggap nggak berguna. Taman kerajaan di Nusantara dulu jadi simbol kejayaan, tapi sekarang banyak yang tinggal sisa-sisanya doang. Ada beberapa alasan utama kenapa taman-taman ini hilang atau berubah drastis. Dulu taman kerajaan itu kan bagian dari tata kota ya, tapi zamannya berubah, kotanya makin padat, tanah makin mahal, dan kebutuhan masyarakat juga beda nih. Makanya banyak taman yang dialihfungsikan jadi permukiman, pasar, dan perkantoran. Ini juga ada buku yang ngebahas nih soal setelah Indonesia merdeka, banyak kota di Jawa mengalami transformasi besar-besaran. Tata kota kolonial yang awalnya masih mempertahankan beberapa elemen taman, lama-lama berubah jadi kawasan komersial nih. Belanda bukan cuma ngejajah Nusantara, tapi juga ngerombak banyak kota kota yang dulunya dibangun berdasarkan kosmologi kerajaan. Salah satu yang paling parah terdampak ya Taman Kerajaan itu sendiri. Jadi pas Belanda masuk dan mulai mengebangun kota-kota dengan gaya Eropa, taman-taman kerajaan ini dianggap nggak relevan nih. Banyak yang dihancurkan atau dirubah jadi area militer, perkantoran kolonial, bahkan perkebunan. Selain faktor manusia, banyak taman kerajaan juga hancur karena bencana alam. Letusan gunung berapi, gempa bumi, bahkan banjir sering jadi penyebab utama kehancuran. Sekarang yang tersisa dari taman-taman ini kebanyakan cuma nama dan cerita. Sebagian kecil masih bisa kita lihat, tapi udah banyak yang hilang juga. Perubahan fungsi dan kolonialisme dan bencana alam jadi 3 faktor utama yang bikin Taman Kerajaan Nusantara nggak sebanyak dulu. Makanya penting banget nih buat kita ngerawat yang masih ada. Kalau enggak, warisan budaya ini bisa beneran hilang atau cuma jadi cerita di buku sejarah. Lu masih bisa lihat Taman Sari, Taman Sunyaragi, atau sisa-sisa Taman Keraton. Tapi lu sadar nggak kalau jumlahnya makin dikit? Kalau nggak ada usaha buat ngerawat, mungkin nanti bakal beneran hilang. Dan pas itu kejadian, itu cuma bisa nyesel. Jadi sekarang lo tahu, Taman Kerajaan di Nusantara bukan cuma tempat santai, tapi juga punya makna mendalam. Dari tempat kekuasaan, spiritualitas, sampai strategi politik raja. Tapi kalau kita ngomongin Nusantara, nggak lengkap nih kalau nggak bahas lanskap agraris. Misalnya, kenapa sawah di Bali bisa terkenal sedunia? Gimana sistem pertanian tradisional bisa bertahan? Nah, itu yang bakal gue bahas di episode selanjutnya. See you.